Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang berbahagia, kita akan melanjutkan kuliah metodologi penelitian. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai perencanaan dan proses penelitian. Ini penting kita ketahui dan kita susun agar supaya kegiatan penelitian yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Saudara-saudara, proses penelitian itu paling tidak mencakup beberapa aspek berikut, dimulai dari mencari objek penelitian. Objek penelitian apa sebetulnya yang akan kita jadikan bahan utama dalam melakukan penelitian ini. Kemudian pemilihan masalah, perumusan masalah, dilanjutkan dengan telah pustaka, kemudian perumusan hipotesis, penentuan variabel dan alat mengumpul data, kemudian penyusunan rancangan penelitian dan penentuan sampel, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi hasil analisis, dan terakhir dari proses penelitian adalah menyusun laporan penelitian. Dalam hal ini untuk S2 adalah menyusun tesis. Nah, langkah sistematis di dalam melakukan penelitian untuk menyusun tesis adalah dimulai dari menyusun, setelah ditentukan tadi ya objek penelitian dan lain sebagainya, dimulai dengan menyusun latar belakang, kemudian merumuskan masalah, kemudian pernyataan atau narasi mengenai originalitas penelitian, kemudian tujuan dan manfaat, telah pustaka dan landasan teori, penyusunan hipotesis, metode penelitian, pengambilan data, analisis data, pembahasan, kesimpulan, dan future works, itu implementasi atau rencana kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan kalau penelitian sudah selesai. Kita mulai dengan yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, barang, tanaman, dan sebagainya yang akan diteliti. Objek penelitian juga adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian ini bisa muncul sebelum perumusan masalah ditemukan, atau bersamaan dengan perumusan masalah, atau sesudah rumusan masalah ditentukan. Karena boleh saja kita mulai dengan kira-kira apa sih masalah yang ada dalam lingkungan sekitar kita, baru kemudian akan ditemukan objek risetnya. Atau objeknya sudah ada, kemudian kita cari masalahnya apa ya. Misalnya tanaman jagung hibrida. Nah, kita punya objek penelitian jagung hibrida. Nah, apa masalahnya? Oh, masalahnya itu kalau kaitannya dengan jagung hibrida, itu adalah harga benih yang mahal. Nah, misalnya begitu ya. Atau justru masalahnya dulu yang muncul. Misalnya, kenapa jagung hibrida kok tidak berkembang dengan baik di Indonesia? Nah, itu masalahnya. Sehingga objeknya adalah tanaman jagung hibrida. Nah, bisa muncul bersamaan, bisa sebelum ataupun sesudah masalah di dalam menentukan objek riset. Saudara-saudara, dalam mencari objek penelitian itu seseorang atau kita itu boleh mencarinya dengan pasif
Misalnya penelitian, kalau yang pasif, ini penelitian yang objek penelitian itu datang berdasarkan otoritas. Misalnya permintaan penelitian datang dari suatu lembaga pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas ingin meneliti mengenai kelapa genjah yang paling sesuai di Kabupaten Banyumas. Itu objek penelitian. Jadi dari objek penelitian ini kemudian kita diminta untuk melakukan penelitian dengan tujuan yang sudah ditentukan oleh pemberi penelitian tersebut. Atau penelitian yang berasal dari objek penelitian berasal dari Badan Litbang. Badan Litbang ini banyak di semua kementerian ada. Sesuai dengan prioritas program kerja mereka, mereka ingin ada penelitian dengan objek tertentu. Misalnya Badan Litbang Pertanian beberapa tahun terakhir ingin melakukan riset dengan objek pajale. Tujuannya adalah swasembada padi, jagung, kedelai. Nah, atau penelitian pesanan dari pihak swasta atau sponsor. Ada perusahaan swasta yang ingin menghasilkan sumber pemanis alami yang tidak mengandung gula yang tinggi. Nah, lalu dicarilah penelitian mencari sumber tersebut, diantaranya kemudian ditemukan ada sumber dari tanaman stevia. Maka tanaman stevia ini bisa menjadi objek penelitian yang bersumber dari swasta atau sponsor. Itu secara pasif. Lalu objek penelitian yang diperoleh secara aktif itu misalnya melalui penelusuran pustaka, pengamatan lapangan, wawancara maupun melalui forum ilmiah. Ada seminar, simposium, FGD, kuliah umum, diskusi ilmiah, diskusi dengan pakar atau dosen. Itu juga bisa menjadi sumber orang peneliti mendapatkan objek penelitiannya. Nah, lalu yang kedua itu berkaitan dengan memilih masalah. Masalah yang dipilih itu hendaknya baru, aktual, orisinal. Baru itu berarti bukan masalah-masalah lama yang sudah banyak diteliti orang lain. Nah, aktual itu artinya berarti sedang menjadi topik diskusi banyak orang. Dan orisinal itu artinya asli, belum banyak yang memperhatikan. Nah, baik. Kemudian hendaknya juga masalah itu betul-betul sebagai masalah yang ada di masyarakat. Sehingga dengan pemecahan yang diperoleh melalui riset, itu akan membantu masyarakat dan pembangunan, terutama memecahkan masalah yang tadi ditemukan di masyarakat. Kemudian masalah itu hendaknya bersifat penting, menarik, dan mendesak. Contoh untuk masalah adalah masalah bibit unggul tanaman, masalah peningkatan produksi, masalah pemasaran hasil, dan masalah kelembagaan pertanian. Nah, gitu ya. Nah, ini di pemilihan masalah. Kemudian bagaimana setelah masalah dipilih? Kita merumuskan masalah tersebut. Perumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat. Nah, jadi harus tertulis dalam pernyataan. Bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Jadi ini boleh berbentuk pertanyaan, boleh berbentuk pernyataan. Masalah harus visible, dapat dicari jalan keluar dengan sumber daya yang dimiliki. Dan efisien, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Kalau tidak efisien, menghabiskan dana yang banyak, waktunya panjang, ini jangan-jangan ketika penelitian sudah selesai, masalahnya sudah keburu, tidak ada di hadapan kita. Nah, sehingga harus efisien, baik dananya, tenaganya, maupun waktunya. Yang kedua, masalah juga harus signifikan. Artinya jawaban atas masalah itu benar-benar bisa memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu atau pemecahan masalah kehidupan masyarakat. Yang ketiga,
bersifat orisinil dalam arti belum banyak diteliti oleh para peneliti yang lain. Kalau sudah banyak diteliti, khawatir kita nanti dianggap sebagai plagiasi. Karena berarti originalitas kita lemah. Kita tidak bisa menunjukkan bahwa perumusan masalah yang kita tetapkan itu tidak jelas bedanya dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi merumuskan masalah itu kita harus tahu betul pustaka-pustaka penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, sudah sampai di mana diperolehnya, apa kelanjutannya, persoalan yang dihadapi penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perumusan masalah. Kemudian yang keempat adalah, yang keempat ya, perumusan masalah itu dapat diperoleh dengan cara ilmiah. Jadi kita ketika merumuskan masalah itu jangan membuat masalah sendiri karena tidak bisa dipecahkan dengan cara ilmiah. Misalnya perumusan masalah kok muncul kalimat bagaimana dari sebuah batu dipegang oleh ponari bisa mengobati semua penyakit. Nah, ini cara-cara ilmiah untuk menjelaskannya itu sulit. Nah, jangan sampai kita membuat masalah yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Jelas dan padat, jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. Nah, jadi kita harus pandai membuat kalimat efektif, tidak mempunyai interpretasi lain. Kalau tidak sampai kalimat efektif, itu adalah frasa, bagian kalimat yang sudah memiliki makna dan tidak memiliki tafsir ganda. Kemudian masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Yang ketujuh, dalam perumusan masalah itu kita tetap berpegang kepada etika. Tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, kepercayaan agama, atau yang biasa disebut syara. Ya, kita dalam merumuskan masalah jangan sampai interpretasi masalah-masalah SARA yang sensitif nanti bisa mengganggu proses penelitian yang kita lakukan. Baik. Nah, rumusan masalah atau problem statement boleh dikatakan sebagai pernyataan tentang sebuah masalah yang akan diselesaikan lewat penelitian yang diusulkan. Misal, contohnya apabila latar belakang Indonesia itu adalah negara yang mengimpor jagung karena produksi dalam negeri kurang dibanding dengan kebutuhannya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan produksi jagung di dalam negeri di lahan masam yang masih tersedia luas. Bagaimana pula mendapatkan varietas jagung yang berdaya hasil tinggi di lingkungan tanah masam tersebut. Nah, ini adalah rumusan masalah. Nah, terkait dengan keaslian penelitian, merupakan bagian dari proposal yang menjelaskan kontribusi kebaruan atau novelty dari penelitian yang diajukan. Kebaruan ini bisa dari sisi teori atau dari sisi praktik. Karena kemarin kita sudah belajar metode tujuan berdasarkan kegunaannya, metodologi jenis penelitian itu ada penelitian dasar yang menghasilkan teori-teori yang tidak dapat diterapkan, teori-teori dan ilmu pengetahuan yang tidak bisa diterapkan dalam jangka pendek, atau penelitian terapan yang hasilnya langsung bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, kebaruan bisa dilihat dari sisi teori atau praktek. Kebaruan harus juga dilihat dari penelitian sebelumnya. Tidak boleh hanya menyatakan bahwa penelitian yang diusulkan adalah penelitian yang belum pernah dilakukan, tapi harus bisa menunjukkan, membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dan penelitian kita ini memang berbeda dari yang terdahulu. Ini keaslian penelitian. Nah, sehingga dua bagian ini
penelitian sebelumnya dan penelitian yang diusulkan itu kelihatan dengan jelas dibaca oleh para pembacanya. Ini keaslian penelitian. Tapi kalau kita tidak bisa menggambarkan gap sentence yang jelas di antara penelitian sebelumnya dan penelitian kita, maka diragukan nanti keaslian penelitian kita. Bahkan bisa dianggap penelitian kita ini mengulang atau bahkan plagiasi. Padahal kita tahu bahwa plagiasi itu adalah kriminal. Ya. Jadi membandingkan antara kegiatan yang terdahulu untuk menunjukkan keaslian, kebaruan, kontribusi penelitian juga sering digambarkan dalam bentuk fishbone diagram. Peneliti 1, topik 1, peneliti 2, topik 2, peneliti 3, topik 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan usulan penelitian yang kita akan lakukan. Nah, ini keaslian penelitian bisa digambarkan juga dengan fishbone. Kemudian bentuk-bentuk masalah dalam penelitian. Itu yang pertama, masalah itu bisa dalam bentuk deskriptif. Permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri atau variabel satu variabel atau lebih dari satu. Misalnya, bagaimana praktek budidaya jagung petani di lahan masam? Nah, nanti ini adalah permasalahan deskriptif. Jawabannya nanti adalah deskripsi mengenai praktek budidaya jagung oleh petani di lahan masam. Ada lagi, bagaimana karakteristik jagung yang ditanam petani lahan masam? Hasilnya karakteristik, di antaranya misalnya ditemukan jagung di lahan masam, itu karakteristiknya perakaranya lebih dalam dan kokoh kuat untuk mencari hara-hara yang ada di bawah tanah lebih baik daripada ketika tanaman jagung ditanam di lahan-lahan yang subur. Nah, ini bersifat deskriptif. Kemudian masalah yang deskriptif bisa komparatif. Ini permasalahan penelitian bersifat membandingkan. Misalnya, adakah beda produktivitas jagung hibrida dan jagung inbrida ketika ditanam di lahan masam dan ketika ditanam di lahan netral? Nah, tentu ada beda. Nah, tapi bedanya seperti apa? Nah, itulah research. Lalu, adakah perbedaan dalam efisiensi usaha tani jagung hibrida dan jagung inbrida yang ditanam di lahan masam dan lahan netral atau lahan yang subur? Ini adalah permasalahan komparatif. Kemudian bisa jadi juga permasalahan itu bersifat asosiasi atau hubungan. Pertanyaan penelitian bersifat hubungan dua variabel atau lebih. Dua variabel ini ada yang simetris, dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersama. Apakah ada hubungan latar belakang bidang ilmu dan prestasi kerja di bidang pemasaran produk pertanian? Nah, ini bersama-sama, prestasi muncul bersama-sama dengan bidang ilmu. Nah, ini ada hubungannya atau tidak? Apakah ada hubungan warna biji jagung dengan kandungan nutrisi? Nah, misalnya ya. Lalu hubungan yang kedua itu kausal, sebab akibat. Adakah pengaruh sistem tanam? Sistem tanam itu ada yang monokultur, ada tumpang sari, ada tumpang hilir terhadap pendapatan petani dalam satu lahan yang sama? Atau seberapa besar sih pengaruh pupuk organik cair dan kapur ketika diberikan pada jagung di lahan masam terhadap pertumbuhan dan hasil jagung itu sendiri? Nah, ini hubungan kausal. Ada juga hubungan timbal balik. Itu saling mempengaruhi. Tidak diketahui mana variabel independen dan mana yang dependen. Misalnya, hubungan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan. Apakah tingkat pendidikan itu menyebabkan kemiskinan atau kemiskinan petani yang menyebabkan tingkat pendidikan rendah? Nah, apakah tingkat pendidikan rendah petani itu menyebabkan petani miskin atau petani miskin menyebabkan tingkat pendidikannya rendah? Nah, atau apakah ada hubungan antara panjang malai dengan jumlah biji per malai?
malai yang panjang menyebabkan jumlah biji per malainya banyak, atau jumlah biji per malai yang banyak yang menyebabkan panjang malai. Nah, ini adalah timbal balik. Nah, baik. Tahap selanjutnya terkait dengan telaah pustaka. Telaah pustaka itu adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang diakui kepakarannya. Jadi kita mengambil pustaka itu harus berdasarkan sumber yang jelas, siapa penelitinya, siapa ilmuwannya. Jangan begitu saja kita percaya karena muncul di internet. Nah, karena semua orang sekarang bisa membuat kalimat, membuat pernyataan di internet. Anak SMP bisa membuat, anak SD lah, kita yang S2 kenapa ngambil sampai pada sumber yang tidak jelas. Jadi harus jelas ya. Nah, ini sumbernya itu yang nulis itu peneliti atau ilmuwan yang sudah dikenal. Kemudian telaah pustaka juga meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas masalah penelitian yang spesifik. Ini menggambarkan state of the art penelitian, menggambarkan bahwa peneliti itu sudah membaca banyak penelitian lain, sudah membaca banyak pustaka, dan kemudian bisa meletakkan penelitian saya itu ada di bagian mana dari khasanah penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain tersebut. Nah, tujuan telaah pustaka itu untuk mengetahui apa yang sudah dan belum diteliti berkait dengan topik penelitian kita. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, kaitan dengan topik penelitian kita. Yang kedua, untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai berbagai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian. Gambaran yang komprehensif mengenai berbagai variasi topik riset kita. Lalu untuk mengetahui pula potensi hubungan antar konsep atau teori. Bagaimana sebuah teori, sebuah konsep itu berhubungan dengan teori atau konsep yang lain, berhubungan lagi dengan teori, konsep yang lain yang dimunculkan oleh orang yang bervariasi, dengan peneliti yang berbeda-beda, dengan kepakaran yang jelas. Kemudian telaah pustaka juga untuk menemukan hipotesis. Jadi hipotesis itu disusun berdasarkan teori-teori hasil penelitian orang lain. Berarti disusun melalui cara deduktif. Nah, berikutnya tujuan telaah pustaka adalah mengetahui bagaimana peneliti lain mendefinisikan dan mengukur konsep-konsep. Juga mengetahui sumber data yang digunakan peneliti lain. Jadi kita mencari tahu mengenai semua aspek yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan tema yang kita teliti atau topik yang kita teliti. Sehingga dengan telaah pustaka ini kita juga bisa mengembangkan proyek penelitian alternatif dan menemukan keterkaitan proyek penelitian yang bersangkutan dengan penelitian orang lain yang sudah dilakukan. Jadi penting sekali telaah pustaka. Dan pustaka yang ditelaah itu adalah pustaka yang baru ya tadi ya, lalu orisinil dan relevan dengan topik penelitian kita. Tidak perlu kita menelaah pustaka-pustaka dasar yang sangat jauh dari topik penelitian kita. Langkah-langkah telaah pustaka. Nah, pertama kita menetapkan dulu strategi pencarian, pendefinisian topik pencarian, apa yang sudah diketahui mengenai topik penelitian tersebut, pengumpulan kata kunci. Nah, ini sangat penting. Kata kunci ini penting untuk bisa digunakan sebagai dasar penelusuran efektif informasi yang sudah ada di dalam khasanah bidang ilmu yang sesuai. Kemudian setelah menetapkan strategi, mengidentifikasi sumber pustaka. Sumber pustaka haruslah relevan. Sumber pustaka harus relevan dengan topik penelitian kita, harus baru, dan orisinal atau sumber primer itu lebih baik. Maka urut-urutannya adalah jurnal ilmiah itu paling bagus.
kemudian bisa juga dari makalah atau proseding, kemudian dari seminar, makalah-makalah seminar atau konferensi, laporan penelitian, paper, publikasi dari mahasiswa seperti skripsi, tesis, disertasi yang tidak dipublikasikan secara umum adanya di perpustakaan misalnya, itu boleh menjadi sumber pustaka. Kemudian bahan-bahan referensi seperti ensiklopedi, kamus, dan undang-undang. Nah, itu juga boleh digunakan sebagai sumber pustaka. Nah, bagaimana menulis telah pustaka dan daftar pustaka pada bagian akhir itu disesuaikan dengan buku pedoman penyusunan tugas akhir atau pedoman penyusunan tesis sesuai prodi masing-masing. Ada beberapa kesalahan saudara-saudara dalam melakukan telah pustaka. Misalnya ketika kita mengumpulkan pustaka, itu kita memperoleh terlalu banyak pustaka sehingga justru mengganggu konsentrasi pada suatu topik penelitian. Ini bisa terjadi karena kata kunci yang kita tetapkan itu terlalu banyak. Maka nanti pustaka yang kita peroleh juga sangat banyak. Semakin banyak, terbalik. Maksudnya kata kunci yang kita masukkan itu terlalu luas sehingga semua bisa masuk. Kalau kata kuncinya semakin banyak itu nanti semakin spesifik pustaka yang kita peroleh. Misalnya kata kunci kata pertanian, maka semua hal yang terkait dengan pertanian akan kita peroleh. Nah, kita bingung sendiri yang mana. Nah, kita harus spesifikkan pada aspek tertentu. Misalnya kelembagaan pertanian padi. Nah, itu akan lebih spesifik. Atau pupuk organik cair jagung. Nah, misalnya pemasaran kedelai. Nah, itu lebih spesifik dibanding kata-kata pertanian. Nah, gitu ya. Kemudian kecenderungan menggabungkan terlalu banyak penelitian, tidak melakukan telaah pustaka malahan. Nah, pastikan sumber pustaka yang diambil merupakan sumber yang terpercaya, sumber yang primer dan asli. Ya, jangan mengambil pustaka kemudian si A dalam B tahunnya sudah lama ternyata. Fungsi telaah pustaka itu adalah bisa memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti, bisa menegaskan kerangka teori yang menjadi landasan jalan pemikiran peneliti. Kerangka pemikiran itu landasannya dari kerangka teori yang menjadi landasan, dan bisa mempertajam konsep yang digunakan untuk menyusun hipotesis, menghindari pengulangan penelitian atau plagiasi. Nah, berikutnya yang kelima itu perumusan hipotesis. Saudara-saudara, hipotesis adalah suatu perkiraan atau dugaan mengenai fakta yang diperoleh, atau bisa dikatakan jawaban sementara mengenai suatu gejala atau hubungan antara dua gejala empiris dan yang akan dibuktikan melalui penelitian. Jadi sifatnya adalah jawaban sementara yang diperoleh melalui telaah pustaka. Itu adalah hipotesis. Hipotesis ini harus didasari oleh teori atau dikaitkan dengan body of knowledge. Peneliti tidak diperkenankan memberikan hipotesis seenaknya, tidak memiliki landasan teori, landasan ilmiah, landasan penelitian orang lain. Mencoba menghubungkan satu konsep variabel dengan konsep variabel yang lain yang belum ada kerangka pemikirannya, belum ada teori-teori penyusunnya. Nah, ya, hipotesis ilmiah adalah suatu hubungan antara konsep atau variabel yang dapat diterima oleh logika. Ya, jadi harus mengikuti pola logika berdasarkan kerangka logika, menggunakan teori yang ada, tapi belum dapat dipastikan kebenarannya secara empiris. Maka hipotesis ini harus dibuktikan melalui data dan fakta empiris. Empiris itu berarti bisa dijangkau oleh panca indera. Kemudian teori
dapat diangkat menjadi hipotesis yang akan diuji secara empiris dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi hipotesis itu disusun dari teori yang ada yang perlu diuji. Hasil uji hipotesis bisa mendukung teori atau justru menolak teori. Ini bisa saja karena kita memiliki fakta-fakta baru yang empiris yang bisa mendukung atau berbeda dengan teori yang sudah ada. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak selamanya sesuai dengan hipotesis yang diangkat dari teori berdasarkan pengamatan di lapangan. Maka karakteristik hipotesis itu hendaknya dirumuskan secara sederhana, jelas, spesifik. Yang kedua, dapat diverifikasi, artinya menggunakan metode dan teknik tertentu memungkinkan datanya dikumpulkan. Kalau tidak bisa diverifikasi, nah itu berarti bukan hipotesis yang baik. Hipotesis hendaknya berkaitan dengan body of knowledge, bidang ilmu tertentu yang sudah menjadi khasanah, menjadi wacana dan diskusi dalam khasanah bidang ilmu masing-masing. Kemudian hipotesis harus dapat dibuat operasional, dinyatakan dengan istilah-istilah yang dapat diukur. Baik. Kemudian yang keenam, itu dalam menentukan variabel dan alat pengumpul data. Variabel pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti. Peneliti yang menetapkan variabelnya apa untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan umum. Nah, variabel juga bisa dikatakan sebagai atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti lagi untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Contoh variabel: luas daun, bobot gabah, kandungan protein, kandungan vitamin. Nah, itu contoh-contoh variabel, sehingga variabel itu berdasarkan peranannya ada variabel pokok yang bisa dibagi variabel independen dan variabel independen. Kalau dependen itu berarti dipengaruhi, kalau independen tidak dipengaruhi. Dependen ini dipengaruhi, terikat, output, kriteria, merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat adanya variabel bebas. Jadi variabel yang dipengaruhi itu misalnya hasil. Hasil itu dipengaruhi oleh variabel terikat seperti pupuk, irigasi, varietas. Kemudian ada lagi variabel kontrol, yaitu variabel bisa penekan, bisa pengganggu, bisa intervening atau antara. Variabel kontrol yang penekan ya adalah variabel yang menekankan hubungan di antara variabel pokok. Variabel pengganggu sebagai pengganggu terhadap variabel utama dalam penyelidikan. Dan variabel intervening perantara dua hubungan variabel. Berdasarkan ciri pokoknya ada variabel diskret yang nilainya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Variabel diskret ini hanya bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Misalnya jumlah penduduk, itu tidak bisa ada di belakang koma. Variabel kategori yang membagi responden menjadi kategori yang tidak saling tumpang tindih. Ini berdasarkan ciri pokoknya. Kemudian dalam memilih variabel itu harus menarik untuk dipecahkan dan urgen, masih baru atau hangat untuk dibicarakan dan aktual. Kalau sekarang variabel yang sedang hangat, misalnya mengenai Omnibus Law. Nah, itu variabel harus ada kaitannya dengan hal itu. Hubungan antara Omnibus Law dan kesejahteraan pekerja. Itu cukup menarik. Kemudian tersedia kepustakaan sebagai kerangka teoritis. Bisa diukur dalam operasionalnya, kemudian variabel itu bermanfaat dan diperoleh hasil penelitian yang akan menghasilkan sesuatu yang baru. Dan kemudian ada interest dari peneliti. Kalau kita tidak mempunyai ketertarikan,
apalagi kita tidak suka untuk mengukur variabel itu, ya akhirnya penelitian kita tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya mengukur kandungan asam amino. Nah, kita tidak suka itu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan laboratorium untuk mengukur asam amino dari produk tanaman yang kita panen. Nah, itu akan mengurangi semangat kita untuk melakukan riset tersebut. Karena senangnya adalah mengukur hal-hal yang lebih terlihat di lapangan. Ada orang yang senang dengan pekerjaan mengukur variabel-variabel yang terlihat di lapangan. Ada justru sebaliknya, dengan senang melihat variabel-variabel yang bisa diukur di laboratorium. Seperti tadi, mengukur asam amino, menganalisis DNA, dan sebagainya. Alat yang digunakan untuk mengumpul data disesuaikan dengan data yang diambil, kebaguan alat, kapasitas alat, kemudian kemudahan penggunaannya. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya yang ke-7 itu menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang disusun disesuaikan dengan tentu saja tujuan penelitian, hipotesis yang diajukan, dan kondisi alam. Jadi rancangan riset itu memang ditujukan untuk memancing data sejumlah cukup untuk bisa menguji hipotesis. Hipotesis yang teruji itu akan menjawab tujuan penelitian. Jadi rancangan riset ini agar supaya kegiatan riset yang kita lakukan itu lebih efektif, hasilnya sesuai dengan tujuannya, dan luarannya itu hemat di dalam memperoleh luaran, baik dari sumber daya tenaga, sumber daya waktu, dan sumber daya biaya. Efisien itu berarti tingkat kehematan penggunaan sumber daya. Efektif, kesesuaian antara hasil dengan tujuan. Jadi rancangan penelitian ini membantu agar penelitian bisa efektif dan efisien. Baik, berikutnya mengenai pengumpulan data. Ini mempengaruhi kualitas data. Data yang baik adalah data yang sejumlah cukup untuk menguji hipotesis. Data yang lebih banyak, data yang terlalu banyak itu akan menyebabkan penelitian tidak efisien. Data yang terlalu sedikit akan menyebabkan penelitian tidak mampu menjawab atau menguji hipotesis dengan baik. Jadi, namun demikian, data yang lebih banyak dari yang dibutuhkan tapi tidak terlalu banyak, itu lebih baik daripada data yang kurang. Itu yang menjadi prinsip, ya. Tapi yang baik itu adalah yang sekedar cukup untuk menguji hipotesis. Sehingga dalam pengambilan data itu harus hati-hati, dan penggantian orang yang mengamati itu dapat mempengaruhi kualitas data. Orang yang membantu kita hari ini berbeda dengan orang yang membantu kita besok, berbeda lagi dengan orang yang membantu kita lusa, itu bisa mempengaruhi kualitas. Nah, kemudian prinsip lagi, data penelitian itu harus apa adanya, bukan apa sebaiknya atau apa yang seharusnya. Jadi data yang membimbing pikiran kita, bukan pikiran kita membimbing arah dari data. Nah, jelas ya? Jadi kalau kita menemukan data yang berbeda dengan hipotesis, itu tidak boleh datanya dirubah agar sesuai hipotesis. Tapi data itu yang membimbing agar dalam hasil pembahasan kita itu menjelaskan kenapa kok berbeda dengan hipotesis. Baik. Kemudian data itu diolah dan dianalisis menggunakan metode yang jelas dan baku. Jelas dan baku itu apakah mau menggunakan statistik atau tidak. Nah, kalau menggunakan statistik ya dipilih yang paling sesuai. Tapi kita juga harus tahu bahwa penelitian, pengolahan dan analisis data tidak harus menggunakan statistik. Kalau ternyata tanpa statistik pun sudah jelas
landasan pengambilan kesimpulannya. Terutama penelitian-penelitian kualitatif itu tidak perlu menggunakan statistik. Nah, pengolahan dan analisis data ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Ya. Kemudian interpretasi data, menerjemahkan kalimat statistik, kalimat riset menjadi kalimat ilmiah atau narasi. Ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Ini juga tergantung kepada tujuan penelitian, menggunakan kalimat-kalimat efektif yang jelas subjeknya, verbnya, objeknya, dan menempatkan satu pemahaman utuh dalam satu alinea, sehingga tidak memiliki kerancuan dan interpretasi yang berbeda. Dan yang terakhir, penyusunan laporan dan aturan penulisan ini disesuaikan dengan pedoman penulisan yang sudah ditetapkan. Kalau penelitian ini untuk tesis, ya sesuai dengan pedoman penulisan tesis. Kalau penelitian ini adalah pesanan dari Kemenristek Dikti, ya laporannya sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kemenristek Dikti. Kalau penyusunan laporan ini karena permintaan pemerintah daerah, ya kita sesuaikan formatnya dengan yang biasa mereka lakukan untuk menyusun laporan penelitian. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, kuliah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar bagi saudara-saudara untuk mulai memilih, mencari apa sebetulnya objek penelitian yang akan saya lakukan, topiknya apa masalahnya, dan sebagainya. Sehingga di bagian akhir dari mata kuliah ini, saudara-saudara sudah bisa mulai menyusun draft proposal penelitian untuk tesis, sehingga penyelesaian juga bisa sesuai dengan waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.